Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan cara pengisian LK 2.3 PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada PPG tahun ini sepertinya LK-nya cukup jauh berbeda dengan yang PPG di tahun 2022. Baik, karena ini banyak permintaan dari teman-teman yang sedang PPG, maka kali ini kami akan membuatkan videonya bagaimana cara pengisiannya. Kita langsung saja. Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk LK-nya ya. LK yang ada di halaman terakhir yang di-download dari LMS Bapak Ibu guru semua. Di kolom yang pertama, di bagian tujuan ya. Di sini kan yang diminta apa hasil yang diinginkan. Pertanyaannya itu. Nah, hasil yang diinginkan dari apa? Tujuan ini diturunkan dari CP ataupun KD, dokumen kurikulum, dan dikaitkan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Nah, yang ini berarti dari KD, Bapak Ibu, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian, untuk kolom yang kedua ini, bukti penilaian. Apakah bukti penilaian yang harus ada untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai atau menuju tujuan pembelajaran yang ada di RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu guru buat? Nah, berarti di sini bentuk instrumen penilaiannya, ya. Lalu yang ketiga, di kolom yang ketiga ini, kegiatan belajar dan asesmen formatif. Berarti di sini kan yang diminta itu adalah kegiatan atau aktivitas apa? Kegiatan atau aktivitas apa yang secara bertahap dapat membantu siswa memberikan bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada di KD ini. Lalu, pertanyaan satu lagi, kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan guru dan siswa untuk mengetahui hambatan siswa dan memantau ketercapaian tujuan? Berarti ini adalah bentuk kegiatannya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat ini? Seharusnya kita sudah memiliki RPP terlebih dahulu atau kita sudah memiliki modul ajar terlebih dahulu. Oke, di sini kami akan membantu bagaimana cara pengisiannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah KD-nya Bapak Ibu ya. Berarti ini adalah untuk pengisian kolom yang ke-1. Untuk pengisian kolom yang ke-1, Bapak Ibu itu ya ambil dari KD-nya. Ya, di sini kan sudah dijelaskan ini ya. Tujuan ini diturunkan dari CP atau KD, dokumen kurikulum yang dikaitkan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Berarti pertanyaannya apa hasil yang diinginkan dari KD itu? Nah, di sini kan sudah ada di KD-nya Bapak Ibu. Yang kita inginkan itu apa? Berarti nanti Bapak Ibu ambil di tujuan pembelajarannya. Di sini kan sudah ada ini KD-nya, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian di sini ada IPK-nya, menganalisis konsep perkalian bilangan bulat. Berarti yang diinginkan itu adalah, nah, siswa diharapkan mampu menganalisis konsep perkalian bilangan bulat dengan baik misalnya. Itu Bapak Ibu ambil dari tujuan pembelajarannya. Sudah, nanti Bapak Ibu copy pastekan ke sini. Oke? Nah, kemudian bentuk instrumennya itu apa? Bentuk instrumennya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, bentuk instrumen itu adalah bukti penilaiannya, Bapak Ibu ya. Bukti penilaian itu adalah informasi atau data yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Nah, sinkron tadi dengan tabel kolom yang kedua tadi. Ini merupakan elemen penting dalam proses evaluasi pendidikan untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai atau menuju tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa bukti penilaian yang dapat Bapak Ibu gunakan. Oke, ini sesuai dengan kembali ke RPP atau modul ajar Bapak Ibu lagi tadi. Oke, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Yang pertama ujian atau tes tulis atau mungkin evaluasi di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Ada soal latihannya. Itu kan bisa dijadikan instrumen penilaiannya. Oke? Atau proyek ataupun tugas. Ya, Bapak Ibu menggunakan model PBL atau PJBL misalnya. Kalau PJBL ada proyeknya. Nah, itu merupakan instrumen atau bukti penilaiannya Bapak Ibu ya. Itu bukti penilaian. Proyek yang dihasilkan itu buktinya. Tugas yang dikerjakan oleh siswa itu buktinya. Oke, atau presentasi atau demonstrasi di kelas. Ya. Siswa yang diminta
yang melakukan presentasi atau demonstrasi di depan kelas, itu bukti mereka itu untuk mendapatkan nilai seperti itu, ataupun portofolio tugas lainnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu untuk kolom yang nomor 2. Untuk kolom yang nomor 3, nah, untuk membantu siswa memberikan bukti penilaian. Nah, ini kan buktinya lagi ya. Dan mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap, Anda dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek ataupun metode pembelajaran aktif. Nah, berikut beberapa kegiatan atau aktivitas yang dapat membantu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada pertanyaan terbimbing, memandu siswa untuk merumuskan pertanyaan misalnya. Kemudian diskusi kelompok, studi kasus, simulasi atau permainan peran ataupun tugas proyek. Nah, ini adalah bentuk kegiatannya Bapak Ibu yang ada di sini, ya. Bentuk kegiatannya. Tadi bentuk instrumen penilaiannya, ya. Nah, bukti penilaiannya itu apa? Nah, itu tadi. Bentuk kegiatannya itu apa? Yang itu tadi Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Itu penjelasan singkat dari kami. Mungkin di setiap LPTK itu akan berbeda-beda, bisa jadi ya, tergantung LPTK-nya. Kalau bentuk instrumen penilaiannya tadi, mungkin setelah mereka melakukan yang namanya ujian atau tes, nanti kan ada hasilnya, itu kan, oke, bukti penilaiannya. Setelah ujiannya selesai, nanti ada buktinya. Buktinya apa? Berupa nilai tadi. Nanti mungkin instrumen yang dibuat, mungkin nama, ya kan, benar salahnya, nilainya berapa. Seperti itu, ya. Nanti ini semua yang ketiga ini Bapak Ibu ambillah atau adopsilah dari RPP Bapak Ibu semua atau modul ajar yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tidak mungkin bisa kita mengerjakan ini tanpa patokan RPP maupun modul ajar kita. Apabila Ibu Bapak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan PPG ini, kami silahkan kontak di kontak yang sudah kami sediakan di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih. Kami akhiri. Apabila ada kesalahan penjelasan, apabila ada kekeliruan terhadap penjelasan kami mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa yang hanya berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman terbaik yang kami miliki dan kami share ke Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Semoga sukses, lancar PPG-nya dan lulus UP nanti dan lulus sukses mendapatkan sertifikasi pendidik nantinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.